Sekarang PLT-nya siapa? Pak Ban. Bisa nggak dijamin berjalan surat edaran gubernur? Ya, Pak. Bisa. Dan hari ini saya nonaktifkan sementara Kepala Samsat. Soal Kepala Samsat yang dinonaktifkan oleh Kang Deddy Mulyadi lantaran mengabaikan surat edaran yang sudah dikeluarkan oleh Gubernur tentang pembayaran pajak yang tidak harus menggunakan KTP pemilik selama, teman-teman ya. Karena memang kebanyakan dari masyarakat kita ketika bayar pajak kemudian diminta untuk menyetorkan KTP pemilik asli dari STNK tersebut, itu merasa ribet, merasa dipersulit sehingga masyarakat malas untuk bayar pajak. Dan terbukti sekarang di Jawa Barat semenjak kebijakan yang dibuat oleh Kang Deddy Mulyadi berupa tidak perlu membawa KTP ketika membayar pajak, itu masyarakat Jawa Barat berbondong-bondong membayar pajak. Artinya apa? Dari situ kita tahu bahwa masyarakat bukan tidak ingin bayar pajak, tetapi ketika pembayaran itu secara administrasi memang dipersulit oleh pihak pajak tersebut gitu loh. Berbeda dengan keadaan seperti yang ada di Jawa Tengah yang gubernurnya adalah Bapak Ahmad Lutfi. Masyarakat di Jawa Tengah enggan bayar pajak. Salah satu alasannya adalah karena opsennya mahal, kenaikan opsen pajak yang tinggi, teman-teman ya. Tetapi pembangunan infrastrukturnya buruk dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kemudian juga di Jawa Tengah, ya kita tahu semua persoalan pembayaran pajak itu memang dipersulit gitu loh. Nggak mudah, nggak simple gitu loh. Ya kita lihat dulu bagaimanakah Kang Deddy Mulyadi menyidak dan menonaktifkan Kepala Samsat yang mengabaikan surat edaran dari gubernur, dan kita lihat bagaimana tanggapan dari para netizen. Silahkan. Dan hari ini saya nonaktifkan sementara Kepala Samsat Soekarno-Hatta. Dan saya menghimbau pada seluruh penyelenggara kegiatan Samsat untuk memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat dan tidak boleh mengabaikan surat edaran Gubernur Jawa Barat. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing wargi Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Saya mengucapkan terima kasih. Pajak kendaraan bermotor di Jabar meledak. Dan ini merupakan spirit warga Jabar memang pengen bayar pajak. Dan pajaknya harus melahirkan jalan-jalan yang mulus, drainase yang terurus, trotoar yang bagus. Dan saya menyampaikan terima kasih bahwa kebijakan tanpa menggunakan KTP pemilik pertama dalam membayar pajak tahunan kendaraan bermotor mendapat respon yang sangat luar biasa dari warga Jabar. Dan saya ucapkan terima kasih buat Pak Kapolda Jabar, Pak Dirlantas Polda Jabar, Pak Kapolda Metro Jaya, dan Pak Dirlantas Polda Metro Jaya, karena ada wilayah Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi yang itu wilayah kerjanya Polda Metro atas dukungannya. Karena dukungan dari seluruh jajaran kepolisian merupakan salah satu anugerah bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk terus memiliki spirit menggenjot pendapatan pajak daerah, pajak kendaraan bermotor untuk kepentingan masyarakat. Dan yang paling utama juga, ini saran nih bagi semua, lebih baik motornya dibalik nama, mobilnya dibalik nama. Karena apa? Karena menggunakan motor dan mobil atas nama sendiri jauh lebih gagah dibanding atas nama orang lain. Jadi saran saya, ajakan saya, yuk kita balik nama kendaraan bermotor kita, agar kita punya nama di mobil kita dan di motor kita. Salam untuk semuanya, sehat selalu. Lagi di Samsat dan info dari Kang Deddy Mulyadi katanya buat pembayaran pajak tahunan udah nggak perlu bawa lagi KTP pemilik pertama. Soekarno-Hatta Bandung. Di sini. Mau lihat STNK sama KTP-nya? KTP-nya nggak ada, nggak bawa. Atas nama saudara sih, bukan atas nama saya. Paling kalau nggak ada ininya, STNK-nya kita tandain. Tandain, boleh. Tandain gimana? Harus ada yang asli. Oh, tetap harus ada KTP Ya, aslinya gitu. Asli. Oh, oke. Nggak apa-apa. Oh, udah nggak Dibeli apa-apa. sama bapak apa gimana? Dibeli, udah dibeli sih. Udah punya saya motornya mah. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing wargi Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Saya mengucapkan terima kasih pada seluruh warga yang terus memberikan partisipasi melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dan saya mengucapkan terima kasih ini pada Akang yang sudah melakukan investigasi tentang efektivitas surat edaran gubernur bahwa pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan tidak usah menggunakan KTP pemilik pertama. Dan dalam faktanya masih ditemukan petugas yang tidak melayani dengan baik. Dan selanjutnya informasi tersebut kami tindak lanjuti tadi malam
Dan hari ini saya nonaktifkan sementara Kepala Samsat Soekarno-Hatta. Dan selanjutnya akan dilakukan investigasi dari pemerintah Provinsi Jawa Barat terdiri dari unsur inspektorat dan badan kepegawaian. Sehingga dari investigasi tersebut nanti akan ditemukan fakta-fakta apa yang menyebabkan surat edaran tersebut belum berefektif dilaksanakan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih atas informasinya. Dan saya menghimbau pada seluruh penyelenggara kegiatan Samsat untuk memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat dan tidak boleh mengabaikan surat edaran Gubernur Jawa Barat. Semoga kita semua memiliki komitmen yang sama untuk memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat Jawa Barat. Hatur nuhun. Sekarang PLT-nya siapa? Mas Ban. Dok, bisa nggak dijamin berjalan surat edaran gubernur? Ya, Pak. Bisa? Ya, bisa. Ya, nggak boleh lagi ada kejadian-kejadian lagi. Karena kan sederhana, Pak. Kalau orang bayar pajaknya lancar, dia akan bayar pajak terus. Kenapa sih orang bayar pajak sampai tidak lancar? Karena dia merasa terhambat. Karena merasa terhambat, itu kan pada akhirnya males. Sekarang berapa yang masih nunggak? 5 juta. Oh, 5 juta. Nah, 5 juta itu diverifikasi. Penyebabnya apa? Ya beragam, nggak boleh ada kalau bilang belum pakai konsultan. Kita kejar ada 2 juta, kita kejar 2 juta. Ya, artinya gini loh, problemnya apa sih mereka itu gitu loh. Nah, problemnya dicari karena rugi loh. 5 juta orang tidak bayar pajak tiap hari pakai jalan, bahkan knalpotnya brong, dipakai balapan, kan malah kita rugi, kasihan yang lain yang taat. Sekarang orang penuh senyuman bayar pajak. Bapak kejar di Bapenda udah berapa lama? 12 tahun. 12 tahun. Bapak lihat nggak wajah orang bayar pajak hari ini? Siapa? Penuh senyuman, gitu loh. Penuh kesadaran, bukan terpaksa. Harus ditegesin, Pak. Nanti saya kan di Bapenda harus ditegesin, duitnya harus balik. Jalannya harus, kalau apalagi kota kan, jalannya harus mulus, harus ada garis padannya, ada drainasenya, ada PJU-nya, ada trotoarnya yang rapi. Nah kan orang merasa, oh duit pajak ini manfaat, bukan hanya Pemprov, Pemkat, Pemkot juga harus belanjain ini dengan rapi. Maka hari ini saya bikin surat edaran penegasan. Uangnya harus sekian persen ini. Bukan hanya uang ini kan, nanti uang dari pajak kalian harus kembali ke desa. Kan gitu, biar desanya bisa terbangun gitu loh, Pak. Gitu, Pak. Jadi yang hari ini ya diinvestigatif aja. Ya, sudah dibentuk. Kita nggak main-main gitu loh. Kalau besok nanti ternyata masih di Samsat-Sambanya, kepala Bapendanya saya copot. Gara-gara ini kepala Samsat dinonaktifkan alias dicopot. Yuk kita cek apa yang terjadi. Ternyata KDM Gubernur Jawa Barat memonitor kejadian ini. Ternyata masih aja dipersulit, yang tidak ada KTP-nya dipersulit untuk memperpanjang pajak. Nah, konsekuensinya langsung cepat dan tegas kepala Samsat dinonaktifkan. Jadi kalian yang mempunyai motor mobil atas nama orang lain, mau membayar pajak cukup pakai SNK-nya aja bawa. Nggak perlu KTP pemilik pertama. Yuk kita cek. Cerita sedikit nih Lur, hari ini kan gue bayar pajak motor ya, karena motor gue udah kelewat nih, motor gue gitu kan, malu dong. Saya di jalan Bogor nih, jalannya sekarang bagus-bagus, jadi kalau nggak bayar pajak saya malu sendiri gitu, jadi pengen bayar pajak. Nah, bayar pajak tuh saya melalui Sambara kan, Sambara online ya kan, langsung saya buat cetak STNK-nya datang ke Samsat Bogor. Nah, langsung masuk ke lobi, ditanya, Pak mau kemana? Bayar pajak Pak, tapi saya udah bayar online. Oh Bapak silahkan masuk ke drive-thru. Drive-thru, saya bilang. Drive-thru kan biasanya di KFC ya, belanja gitu ya, bahkan langsung siap saja. Ini di Samsat ada drive-thru bayar. Nah, langsung lah saya ke tujuan drive-thru kan. Habis drive-thru ada apa Pak? Lama banget Pak. Saya bayar pajak. Ini udah bayar, saya bilang gitu kan. Ini saya mencetak langsung.
Baik bapak katanya, pokoknya enak banget ya, enteng banget rasanya gitu. Ini mah kayaknya saya mau tiap bulan juga bayar pajak, seneng kalau begini mah gitu kan. Habis gitu dicetakin. Biasanya kan kalau bayar pajak itu biasanya banyak yang ngerongrong nih, biro jasa. Ini mah kagak, enteng banget gitu kan. Udah gitu saya dicetakin, pokoknya aduh puas banget dah pokoknya. Habis itu saya ke parkiran. Dulu nih kalau parkiran bayar parkir tuh ya kan. Sekarang parkir aja gratis, wajar aja. Wah keren banget ya Samsat Bogor nih. Terima kasih nih Pak Rudi Susmanto sama Kang Deddy Mulyadi, terima kasih nih. Saya seneng sama pelayanan Samsat Bogor yang udah maksimal banget. Hati saya enteng, mudah banget pokoknya. Jadi pokoknya buat temen-temen nih yang mau bayar pajak ke Samsat Bogor, atau banyak cara lah, Sambara gitu kan. Pokoknya terima kasih nih Samsat Bogor ya. Kang Deddy Sampurasun, saya seneng, saya puas. Jadi kalau ada apa namanya, ada kepuasan masyarakat 95,5% buat Kang Deddy Mulyadi, saya mah 100 dah, 100. Ya, makasih Sampurasun. Sekarang pelayanan bayar pajak di Samsat Provinsi Jawa Barat semakin dipermudah oleh Bapak Aing. Di Samsat Kabupaten Subang sekarang kita mengantri drive-thru. Kebijakan baru Bapak Aing yaitu sekarang bayar pajak tanpa KTP pemilik pertama. Jadi untuk mempermudah pelayanan dan juga penerimaan pajak motor bagi masyarakat Jawa Barat semakin istimewa. Betul-betul lucu ya Baraya, kalau bayar pajak lewat calo bisa ya, bayar resmi kalau nggak ada KTP nggak bisa. Jadi menurut saya kebijakan Bapak KDM yang memungkinkan pembayaran pajak kendaraan tanpa harus menggunakan KTP pemilik pertama adalah langkah yang sangat tepat dan sangat berpihak pada masyarakat. Nah, selama ini masyarakat betul-betul kesulitan membayar pajak hanya karena terkendala administrasi kepemilikan. Di sisi lain Baraya, justru praktik percaloan atau nembak KTP bisa berjalan dengan mudahnya. Ini jelas suatu ironi, yang resmi dipersulit, yang tidak resmi malah dipermudah. Logikanya sederhana. Kalau lewat jalur resmi tidak bisa, tapi lewat calo bisa. Berarti ada sistem yang perlu diperbaiki. Dengan kebijakan KDM ini, masyarakat jadi lebih mudah dan tidak perlu bergantung pada calo. Dampaknya mengurangi praktik pungli dan percaloan, kemudian meningkatkan kesadaran dan kepatuhan bayar pajak masyarakat, menambah pendapatan negara dari sektor kendaraan. Daripada kendaraan dibiarkan pajaknya mati bertahun-tahun karena ribet urusan administrasi, lebih baik dipermudah agar masyarakat mau dan mampu membayar. Selain itu Baraya, kebijakan ini juga berdampak pada penegakan hukum. Kendaraan dengan pajak mati sering menjadi sasaran raja yang berujung tilang. Jika pembayaran dipermudah, maka pelanggaran jadi berkurang. Intinya, permudah akses bayar pajak bukan berarti melanggar aturan, tapi justru memperkuat sistem dan meningkatkan kepatuhan masyarakat. Begitu ya Baraya. Mengenai surat edaran gubernur anu yang bayar pajak tahunan tidak harus menggunakan KTP asli pemilik, palebah dia oknum calo rada ketar-ketir ya, rada menipis pemasukan sampingan anak nya. Atuh da warga masyarakat Jawa Barat nya arek taat pajak teh kada dipersulit. Alhamdulillah geuningan ayeuna mah ku ayana surat edaran gubernur, jadi mempermudah gitu tehnya. Dalain menang maling atuh motor anu beda atas nama teh, nu penting mah aya we STNK jeung BPKB na. Da meureunannya rakyatnya arek bener ulah sok dipersulit. Jadi ayeuna mah oknum-oknum anu asalna boga sampingan gitu tehnya, ayeuna mah rada ketar-ketir ya, rada sulit ya.
oknum-oknum tehnya percaloan teh ada kurang baik-baik saja. Oke teman-teman, kita bisa lihat dan saya sangat suka sekali terhadap setiap kebijakan yang dibuat oleh Kang Deddy Mulyadi teman-teman. Karena setiap kebijakan yang diputuskan, ya itu semua berdasarkan kemaslahatan dan kebaikan bagi pemerintah maupun masyarakat ya. Misalnya dalam hal ini adalah kebijakan berupa tidak harus membawa KTP ketika bayar pajak. Itu kan sebetulnya ada dua pihak yang diuntungkan ya. Yang pertama adalah pemerintah. Otomatis ketika masyarakat di Jawa Barat tidak sulit untuk bayar pajak, berbondong-bondong untuk bayar pajak, maka pendapatan daerahnya terbukti menaik gitu loh. Tidak seperti yang ada di Jawa Tengah, pendapatan pajaknya menurun gitu loh. Karena masyarakat enggan bayar pajak. Ya. Yang kedua, pihak yang diuntungkan adalah masyarakat. Masyarakat tidak lagi kesulitan untuk bayar pajak, dan hasil dari pajak mereka yang dibayarkan oleh mereka itu mereka rasakan sendiri melalui pembangunan jalan, melalui pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Dan saya kira Gubernur Kang Deddy Mulyadi adalah sangat layak untuk dikatakan gubernur terbaik se-Indonesia, atau bahkan kata orang-orang Kang Deddy Mulyadi itu gubernur Indonesia, dan sangat diharapkan oleh masyarakat Indonesia untuk menjadi gubernur di daerah mereka masing-masing ya. Semoga selalu sehat terus Kang Deddy Mulyadi. Mungkin itu saja dari saya, sekian dan terima kasih.